Halo warga Sudut Sipil, welcome back to channel Sudut Sipil. Nah teman-teman, kalian pernah lihat nggak tukang bangunan bekerja sesuai dengan spesifikasi dan aturan kaidah teknis yang berlaku pada suatu bangunan? Ada? Ada. Banyak? Ya kita pilih. Oke? Artinya banyak atau adanya tukang yang bekerja sesuai dengan aturan dan kaidah serta spesifikasi teknis, tentu itu adanya arahan atau bahkan pengawasan dari segi si owner atau engineer, ya. Jadi yang namanya tukang misalnya kebanyakan itu bekerja biar cepat dan di satu sisi mengabaikan yang namanya spesifikasi teknis yang tentunya harus dilakukan pada pekerjaan tersebut, atau dengan alasan karena budget daripada si owner. Tetapi itu semua tidak berlaku bila mana ya ownernya ataupun yang punya bangunan itu memberikan budget yang sesuai sehingga dia pengen mendapatkan hasil pekerjaan yang sesuai juga dengan spesifikasi teknis yang berlaku. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin memberikan beberapa tips, memberikan beberapa info kepada teman-teman sekalian yang sedang membangun rumah atau bahkan hendak membangun rumah di kemudian hari, di mana apabila menggunakan jasa tukang bangunan, kuli bangunan, bahkan jasa kontraktor, maka hal-hal ini yang perlu kamu perhatikan ya, biar tidak loss, bahkan biar kamu mendapatkan hasil yang maksimum serta optimum terhadap struktur daripada kekuatan dan kekokohan bangunanmu. Ya, sebenarnya hal-hal ini sepele, bahkan dianggap remeh, padahal memberikan suatu dampak yang cukup besar bagi kelangsungan dan juga kekuatan bangunanmu. Oke, nah apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan itu? Oke, kita mulai dari yang namanya pondasi. Ya, kebetulan pondasi yang saya gunakan adalah pondasi tapak atau footplate, di mana di pondasi tapak tersebut langsung berhadapan dengan yang namanya dinding tanah, sehingga kita harus memakai yang namanya backcasting. Kamu pasti tahu, atau mal atau cetakan. Namun kadangkala pada situasi tertentu orang-orang malas atau bahkan beberapa oknum tukang malas melakukan backcasting pada si tapak karena langsung berhadapan dengan dinding tanah. Namun demikian, yang namanya backcasting tetap kita lakukan. Minimal apa? Dikasih plastik yang berkeliling untuk menutupi si dinding tanah tersebut agar si tanah tersebut tidak meresap air semen, sehingga si coran kehilangan daripada fast faktor air semennya yang mengakibatkan kropos. Contohnya seperti ini. Nah teman-teman, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, teman-teman juga harus memperhatikan pada saat melakukan pembesian tulangan untuk slope ya. Slope itu adalah ground beam atau balok di atas pondasi yang berlawanan langsung dengan yang namanya tanah, sehingga pembesiannya harus benar. Ada mau bending bar, kromo, mau cutting bar yang namanya ekstra. Nah, saya kasih contoh yang benarnya terhadap pemasangan bending bar atau tulangan kromo seperti ini. Jadi arah daripada pemasangan kromo itu ke atas untuk slope. Berbeda halnya dengan balok, dia ke bawah. Oke? Jelas ya? Nah, kenapa harus demikian? Sudah pernah saya upload di video sebelumnya tentang penjelasan kenapa tulangan kromonya itu harus ke atas. Nah, yang ketiga, tentu pada saat pengecoran harus solid pengecoran tersebut. Jadi cornya itu harus padat biar tidak ada angin di dalamnya. Ketika ada angin bagaimana Bang? Dia terindikasi bercelah hingga berpotensi kropos. Ya. Terus bagaimana biar si beton itu solid dan padat gitu ya? Lakukan hal seperti ini. Jelas ya? Namanya concrete vibrator. Fungsinya sangat urgent untuk mempadatkan si beton tersebut, adonannya. Terus selanjutnya nih, teman-teman juga harus perhatikan pada saat pengecoran, kalau pakai beton normal itu adonan betonnya jangan encer. Ya, kebanyakan tukang oknum itu
biar encer, biar mudah kerja. Jadi tidak perlu dicucuk-cucuk, tidak perlu digetar lagi, langsung meresap. Itu salah. Ya, beton encer akan cepat rentan patah. Ya, yang namanya beton yang ideal itu tidak encer dan tidak kental. Oke teman-teman ya, seperti ini pengecorannya. Nah, terus untuk tips selanjutnya saya lupa nomor berapa. Yang namanya beton itu butuh perawatan atau istilahnya namanya curing ya. Kamu bisa melakukan dengan yang namanya menyiram beton ya. Supaya apa? Biar tidak retak di kemudian hari. Contohnya seperti ini. Ya, itu wajib kamu lakukan. Jangan disepelekan. Walaupun beberapa orang itu menyepelekan. Tetapi kalau kamu sebagai owner yang punya bangunan, tentu kamu pengen itu yang terbaik kan? Nah, maka lakukan hal ini. Oke teman-teman, semoga tips ini bermanfaat. Dan sekali lagi, follow aja Sudut Sipil untuk info-info menarik lainnya. Dan jangan lupa, lakukan pengawasan pada saat pembangunan rumahmu. Semoga menjadi inspirasi dan juga manfaat bagi saya sendiri tentunya. Salam Sudut Sipil.